mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Gatsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjani, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-19 ini didukung oleh para pemain Bambang Jegar sebagai Raden Pramban, Wendal Lubis sebagai Mangun, Herman sebagai Ki Gunuguwo, Ana Sampayon sebagai Nibira, Juni sebagai Tumbu Ludira, Ari Laksono sebagai Jaka Badak, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Larang Jati yang mulai tentram kini bergolak lagi. Kedatangan Raden Pramban membuat pertentangan yang suka dan tidak suka atas tindak tanduk Raden Pramban yang royal dan hura-hura. Lihat Raden Pramban, penari yang nomor 2 itu. Lihat liuk badannya, bikin gregetan. Mangur. Matamu itu hanya terpikat pada tubuh perempuan molo. Tugasmu mengawasi para penonton. Kalau ada yang mencurigakan. Iya, Den. Sekali-sekali yang lumrah saja toh. Den Pramban, maksud kita mengadakan jogetan ini untuk menjebak munculnya orang-orang pekat Suro. Iya kan, Den? Iya. Dan aku juga ingin melihat wajah-wajah yang lain, terutama yang mempunyai tongkrongan jagoan-jagoan di dukuh ini. Den, Jaka Badak tidak pernah mengadakan perayaan seperti ini. Ya, harus dimaklum, Jaka Badak adalah senopati tempur garis depan. Jadi tidak tertarik dengan pesta dan senang-senang seperti ini.
Tunggu Ludira dan Pitaji Kunir di mana? Dan keliling desa bersama Kiku. Jogetan ini sampai. Para penonton teledek ada yang berkelahi dengan seorang penonton lain yang tersinggung. Penonton sebagian bubar, tapi juga ada yang mau menyaksikan. Saudara-saudara semua diharap tenang. Saudara-saudara, pandang Raden Pramban yang berada di sini. Ya, coba tertib. Coba yang berkelahi tadi ke sini. Seorang lelaki tua tampil. Sesungguhnya adalah Jaka Badak yang sedang menyamar. Tua, siapa namamu? Kenapa berkelahi? Didorong-dorong, Den. Masa aku tidak boleh joget dengan ledek berbaju merah itu, Den? Namamu siapa, Ki? Supaya nanti dapat santunan. Namaku Kijaran Simpang. Apakah Kijaran Simpang salah seorang gerombolan pegat suro yang disuruh mengacau di sini? Suro yang jualan indok asin itu, Den. Pegat suro, bukan suro endok itu. Tenang. Berikan kesempatan pada Kijaran Simpang untuk berbicara. Raden Pramban yang bermata tajam dapat melihat penyamaran Jaka Badak. Tetapi Raden Pramban tidak mau gegabah. Kijaran Simpang, di mana rumahmu? Aku baru melihatmu malam ini. Di Mojo Abang, Den. Bagi sekarang jangan lagi ribut. Kalau mau jogetan yang tertib ya. Iya, Den. Acara jogetan pun dilanjutkan dengan para penari mulai bergoyang mengikuti irama kendang dan gong. Sementara para pengunjung mulai lagi tenggelam dalam irama jogetan, Jaka Badak perlahan-lahan meninggalkan kalang pesta dan menghilang di kegelapan malam. Perhatikan orang tua tadi. Masih ada atau sudah menghilang? Sudah tidak ada, Den. Kijaran Simpang sudah lenyap. Kita kejar. Mungkin dia salah seorang gerombolan pegat suro yang menyamar. Ayo. Raden Pramban, Ki Guru Puro dan Ki Mangur mengejar Kijaran Simpang yang berjalan tertatih-tatih di jalan desa yang sepi. Berhenti Kijaran Simpang. Ada apa, Den? Aku mau diantar, Den. Aku bisa pulang sendiri, Den. Rumahmu bukan di Mojo Abang, Kijaran Simpang. Betul, Den Mangur. Jangan bersandiwara lagi di sana. Apa maksud dan tujuanmu mengganggu kesenanganku? Aku tidak mengganggu, Den. Aku ingin ikut bergembira. Raden Pramban jadi pemimpin Jagabayan di Duku Larang Jati ini, menggantikan Jaka Badak. Kamu terlalu banyak tahu tentang kehadiranku di sana. Mengakulah siapa kamu sebenarnya. Apa yang harus saya akui? Biarkanlah saya pulang, Den. Cukup. Aku akan memaksamu mengaku. Aku sudah menduga. Jurus perambanan dapat kamu hindari. Kamu bukan orang sembarangan. Minggir, Den. Mangur saja yang membereskan kadal tua ini. Jaka Badak tertawa dalam hati akan pola Mangur selalu sok kuat dan jago. Jaka Badak mengangkat tongkat yang dipakai untuk penyamaran sebagai senjata melawan pedang Mangur. Kijaran Simpang, pedangku ini tidak pernah melesat membabat walang di rumput. Hati-hatilah. Iya. Memperbanyak kemajuan ilmu pedangnya. Sayang kepingat. Aku akan beri pelajaran dia. Ayo, menyerah saja sebelum pedangku ini melubangi dadamu. Aku Den Mangur. Saya jangan dibunuh, Den. Sandiwaramu palsu. Iya. Waduh, kakiku lumpuh. Waduh, kakiku. Jaka Badak membuat Mangur tersungkur. Tongkatnya mengetok tulang kering kaki Mangur. Raden Prambanan tersenyum dingin.
Kuno, dia balaskan sakit di kakiku ini. Ganti patahkan kakinya. Baiklah, di sana. Tahan seranganku ini. Aku Kuno Kuo dari Kilingan. Jaka Badak yang sudah mengetahui kehebatan Ki Kuno Kuo dapat melayani serangan demi serangan dan sekaligus mematahkannya. Met Jalan Simpang dapat mengetahui jurus andalanku. Siapa dia sebenarnya? Raden seperti melihat jurus-jurus yang dimainkan di Jalan Simpang seperti permainan Jaka Badak. Ketika Jaka Badak sudah mati. Jalan Simpang, tadai aji Kuo Kundoku ini. Mengagumkan, Ki Kuno Kuo terpental sendiri ketika menghantam Jaka Badak. Itulah Karang Badak Tunggal yang sudah beraksi. Aku jadi penasaran dan ingin berkenalan denganmu, Kisana. Aku ingin belajar 1-2 jurus darimu. Ampun Den Pramban, Mangur dan Ki Kuno Kuo celaka karena kualat memukul saya orang tua. Jangan merendahkan diri, Kisana. Sambut seranganku ini. Raden Pramban benar-benar tidak setengah hati melakukan serangan pada lelaki tua yang sesungguhnya adalah Jaka Badak. Jaka Badak sengaja menghindari pencet lebih jauh. Jaka Badak meloncat ke atas pohon. Raden Pramban, aku masih banyak urusan. Kita akan berjumpa lagi nanti. Dengan lompatan yang dilambari Aji Bajing Kencana, Jaka Badak menghilang dalam kegelapan malam. Aku masih penasaran. Belum tahu siapa Jaran Simpang sebenarnya. Tapi dia sudah kabur. Sayang sekali. Biar kesambar geledek si Tuaidan itu. Kakiku dikepung. Rasanya remuk. Orang itu hebat Den Pramban. Ilmunya tinggi. Hampir menandingi Pekat Suro, Den. Aku heran. Kedatanganku di Dukuh Larang Jati ini mengundang orang-orang aneh bermunculan. Belum lama Jaka Kemil yang melindungi Dewi Astini. Lalu Nisila Sandra yang menggantung Mangur di Sumur Pal. Dan malam ini Ki Jaran Simpang yang memiliki ilmu hebat. Entah siapa lagi yang bakal muncul besok. Bagaimana Ki Kuno Kuo menurut pendapatmu? Aku pun heran Den Pramban. Selama ada Jaka Badak, Dukuh Larang Jati ini aman, Den. Gerombolan Pekat Suro saja berpikir 2 kali untuk memasuki wilayah ini. Mangur tidak harus repot seperti sekarang ini, Den. Iya, betul, Den. Aku dulu belum pernah kena keprok seperti malam ini. Kita kembali ke Pakuwon. Upaya menangkap dan membuka rahasia Ki Jaran Simpang pun gagal. Yang berarti penyamaran Jaka Badak tidak terbongkar. Raden Pramban kembali ke Pakuwonan, diikuti Ki Kuno Kuo dan Mangur. Di ruang pertemuan Pakuwon, Nibira sedang dihadap Tenggulu Dira. Nibira tampak muram dan juga cemas. Aku masih penasaran kalau belum tuntas menyelesaikan Dewi Astini genit itu. Aku sakit hati sekali. Aku tidak dihargai sama sekali. Sabar, Niku. Dewi Astini tidak akan lolos dari tanganku. Tempo hari saja. Kalau tidak ada Jaka Kemil yang melindunginya, pasti suling perak itu sudah bisa kurampas. Dan Niku bisa mematahkan jadi 3. Satu kemungkinan bahwa Jaka Kemil itu sengaja disewa untuk melindungi diri Dewi Astini. Atau bisa juga adalah kekasihnya. Itu gampang ganti kekasih. Jaka Badak akan kecewa sekali dalam kuburnya. Niku, jadi Jaka Badak adalah kekasih Dewi Astini dulu. Perempuan genit itu merebut
Aku mengerti sekarang, Niku. Permainan asmara ini sangat berbahaya. Sebab Niku orang terpandang di Dukuh Larang Jati ini. Kalau saja sampai penduduk tahu, keluarga Pakuwon ini bisa mendapat malu besar. Aku sudah masuk kalang madu asmara Tungguludira. Rasanya sulit untuk melepaskan diri. Lah, itu akibat Niku. Akibat main api dan terbakar sendiri. Maka menurut pikiranku, sebaiknya tidak lagi memusuhi Dewi Astini. Toh Jaka Badak sudah mati. Aku merasakan Jaka Badak tidak mati. Dia tidak pernah mati atau hilang dari batinku. Baiklah. Aku akan bawakan kepala Dewi Astini. Tapi apa Tungguludira? aku minta bayaran 2 kali lipat. Rahasiamu dengan Jaka Badak cukup mahal, Niku. Oh, kamu memang cacing tengik, Tungguludira. Kamu tega memerasku. Hartamu melimpah, Niku. Atau apa lagi? Niku, kau cantik sekali. Aku ingin Niku mau menemaniku malam ini. Kamu tambah kurang ajar, Tungguludira. Bajingan rakus. Aku memang bajingan asli, Niku. Tetapi perbuatan Niku juga tak lebih daripada wanita penghibur yang haus akan cinta seorang pemuda. Juga haus harta para bandot tua. Nidira berusaha menahan diri dengan menggigit bibir sambil mencari akal untuk menghadapi Tungguludira yang memang penjahat berat. Aku harus cari siasat menghadapi Tungguludira ini. Bagaimana, Niku? Malam ini terang bulan, sangat berkesan untuk percintaan para petualang-petualang di muka bumi ini. Tungguludira, kamu memang petualang tangguh dan tegar. Tetapi tidak mungkin kita berkasih-kasihan di sini. Jadi, Niku mau? Tidak terpaksa? Tidak, aku suka dengan petualangan baru. Aku belum pernah berkasih-kasihan dengan petualang tua, berambut putih seperti dirimu. Aku ingin tahu kehebatanmu, Niku. Tungguludira, tunggulah aku di Sumur Pal. Aku akan menyusulmu. Pergilah dulu. Ya. Jangan tidak, Niku. Kebaikan namamu tergantung pada kebaikanmu juga pada malam ini. Dengan senyum kemenangan, Tungguludira beranjak dari ruang pertemuan Pakuwon yang sepi. Nidira merenung. Raden Pramban bersama Ki Kunoguwo dan Ki Bangur sedang mengadakan perondaan di lingkungan Dukuh setelah gagal menangani Jaran Simpang. Lihat itu, ada orang yang menuju ke Sumur Pal ini. Cepat, bersembunyi dulu. Ki Kunoguwo. Mungkin orang ini yang menyemplungkan aku ke dalam sumur. Aku akan cemplungkan lagi dia. Dia semakin dekat. Bayang-bayang hitam itu semakin dekat ke Sumur Pal dan tampak gembira sekali. Bayangan itu duduk di batu besar dekat Sumur Pal yang biasa digunakan untuk mencuci oleh penduduk kalau siang hari. Demit, awas kamu. Iya. 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 Jangan harap lolos, Demit Beketut. Iya. 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 Bangur terus mengempur musuhnya. Bayangan hitam itu terus meladani serangan dan mengembalikan gebrakan Bangur. Bangur terjungkal dan masuk ke bak air. Sampret, aku ada jiwa denganmu. Iya. Tungguludira. Bikin kaget. Ada apa malam-malam kesini? Ada apa? Aku mau ada perlu, Den. Perutku rasanya tidak enak. Tahu-tahu Mangur menyerangku. Rasa mulasku jadi hilang. Ki Tungguludira brengsek. Tadi tidak mau ngomong. Lihat, aku jadi mandi basah begini. Bagaimana aku bisa ngomong? Kamu terus menyerangku kok. Untung saja kamu tidak kecemplung sumur. Itulah upah kalau main teloyor. Aku masih penasaran, Den Pramban.
Aku ingin membalas orang yang menyemplungkan aku kemarin. Nanti akan terbalas sakit hatimu. Suatu saat nanti pasti muncul orang itu. Marilah kita kembali ke Pakuwon. Jogetan masih belum selesai di alun-alun. Iya, Aki tunggu lu tidak. Ayo ke alun-alun. Aku di sini dulu. Takut perutku kambuh. Baiklah, tunggu Ludira. Aku kembali. Hiya, hiya, hiya. Raden Pramban dan Ki Gunungkuwo serta Mangur memacu kudanya kembali ke Pakuwon. Tunggu Ludira tersenyum penuh arti. Kalian tidak tahu. Malam ini aku menikmati manduduku larang jati. Sebaiknya aku tunggu Nikumu dengan duduk di atas batu besar itu agar aku bisa mudah terlihat olehnya. Tunggu Ludira bersemangat sekali. Letak bajunya yang tadi berantakan karena ulah Mangur dirapikan lagi. Rambutnya yang memutih disisir dengan jari jemarinya. Tunggu Ludira duduk menunggu Nibirah yang berjanji akan menemuinya di sumur pal itu. Tetapi yang ditunggu belum juga muncul. Hingga tanpa disadarinya, sepasang mata di kegelapan malam menatap dengan tajam juga penuh dendam. Tidak hanya itu saja, sepasang mata yang menatap itu kini dilengkapi dengan mata anak panah yang tajam berkilat tertuju pada Tunggu Ludira, tepat di dadanya. Panah itu semakin terarah oleh mata yang membidik. Serombongan penduduk yang pulang menonton di alun-alun berjalan melintas di sumur pal, membuat pembidik di kegelapan mengurungkan niatnya. Setelah orang-orang berlalu, pembidik berpanah di kegelapan itu mengarahkan lagi panahnya pada Tunggu Ludira yang duduk melamun. Panah melesat. Keparat. Perempuan bajingan. Malam ini penduduk bergembira, walau ada gangguan dari jalan simpang. Iya. Tapi aku puas Ki Gunungkuwo. Betul, Den Pramban. Upaya pendekatan pada penduduk dengan cara mengadakan hiburan-hiburan akan lebih mudah, Den, ketimbang kita beri beras sekarung tiap keluarga. Ya belum tentu Ki Gunungkuwo. Orang sekarang ini agak susah ditebak kemauannya. Alah, Mangur. Kamu itu tahu apa tentang siasat? Taktik menggalang orang banyak untuk satu tujuan itu tidak gampang, Mangur. Tidak ada yang susah kalau cuma begitu Ki Gunungkuwo. Yang susah itu untuk sampai keberhasilan bersama. Itu yang susah. Ya kan, Den? Itu sudah pasti, Mangur. Setelah ada penggalangan mencapai tujuan bersama, maka keberhasilan bersama sudah masuk hitungan. Hitungan? Hitungan siapa, Den? Susah ngomong sama kamu itu, Mur. Tunggu Ludira. Siapa yang berbuat keji begini? Ini adalah sama saja dengan menantangku. Allah Gusti, kenapa Tunggu Ludira? Seorang pembunuh telah mengakhiri hidup Tunggu Ludira Nikuwo. Tapi aku akan membekuk lehernya. Mangur, kamu urus Tunggu Ludira. Oh, Gusti Pangeran, siapa yang melakukan pembantaian Tunggu Ludira ini? Aku akan menyelidikinya, Nikuwo. Harap semua tetap tenang, agar pembunuh ini tidak lari. Ki Gunungkuwo, ikut aku. Ayo. Belum lagi selesai masalah Jaka Badak, Pegat Suro. Sekarang muncul lagi masalah baru. Hira, kembali ke kamarmu. Lihat anak kita Roro Jembaran. Ayo. Iya, aku jadi takut, Kang Mas. Iya, tidak ada yang perlu ditakutkan, Hira. Ayo masuk dan tidurlah. Sambil terisak, Nibirah beranjak pergi. Sedangkan Kiku Larang Jati mengamati dan memeriksa tubuh Tunggu Ludira yang ditembus 3 panah. Oh, hal ini tidak bisa didiamkan saja. Aku
Aku akan terjun mengamankan Dukuh Larang Jati ini daripada para perusuh. Romoku, kita harus segera mengatasi. Kalau tidak, satu persatu kita akan binasa ditembus panah seperti Tunggul Ludira ini. Dulu Dewi Astini sudah jadi korban, dan yang tertangkap adalah orang Alas Purwo. Apakah ini juga perbuatan orang Alas Purwo? Kita tak punya bukti, Mangur. Oh iya, Jatuk dan Luing Kebu di mana? Aku tidak melihatnya. Mereka ada di tapal batas selatan, Romoku. Memang Jatuk dan Ki Luing Kebo jarang berkumpul di Pakuan ini. Mereka lebih suka berada di Tegalan. Baiklah, kita urus dulu Tunggul Ludiro semestinya. Walaupun bagaimana, dia mengabdikan diri pada dukuh ini. Panggil yang lainnya. Baik, Romoku. Sumur Pal ini sudah meminta korban. Kalau Mangur hanya kecemplung sumur, Tunggul Ludira tewas kena panah. Coba periksa di sana, Ki Kunokuo. Iya, Den. Den Pramban, lihat ini. Ada apa? Ada jejak pembunuh itu. Lihat ini, Den. Di rumputan ini bekas terinjak seseorang. Iya. Jadi pemanah itu berada di sini, Den. Pengamatanmu betul, Ki Kunokuo. Kira-kira pemanah itu berada di sini. Pantas saja. Tunggul Ludira tidak sempat mengelak. Iya. Jarak dari batu besar ini ke tempat itu hanya 3 tombak. Dan pemanahnya adalah seorang ahli. Kau lihatlah. Jejaknya tidak ada satupun yang berantakan. Jadi pemanah itu telah memperhitungkan tindakannya. Hebat. Benar-benar pembunuh berdarah dingin. Di sini yang ahli memanah siapa? Iya. Ada, Den Pramban. Ada. Yaitu Jatuk. Iya, Jatuk. Cantriknya Ki Luing Kebu, Den. Oh iya, Den. Jaga Badak menjadi korban Jatuk karena panahnya membunuh orang yang tidak bersalah, Den. Raden Pramban mengangguk-anggukan kepalanya seperti mendapat pemikiran baru. Ki Kunokuo melacak lagi di tempat lain. Den, ini dah keris, Den. Iya. Keris kecil ini beracun, Ki Kunokuo. Dan yang biasa membawanya adalah perempuan. Ini senjata untuk bela diri kaum perempuan. Keris ini walau kecil, tapi sangat berbahaya. Tergores sedikit oleh keris ini, bisa mati. Jadi kemungkinan pembunuh itu adalah seorang perempuan. Belum tentu. Mengingat tempat ini sering didatangi kaum perempuan yang mencuci. Tapi bukti ini bisa digunakan melacak pembunuh itu. Den, kita akan kemana lagi, Den? Kita kembali ke Pakuwon saja. Setelah Raden Pramban dan Ki Kunokuo pergi, belukar yang tak jauh dari sumur Pal itu bergerak dan muncul 2 orang. Mereka sudah pergi, Dewi Astini. Iya, untung Ki Kunokuo tidak menginjakku. Jaka Badak, kita menyingkir dulu dari sumur Pal ini. Mungkin Raden Pramban kembali lagi. Kita kembali ke Gua Krowo. Selesai pemakaman Tunggul Ludira, Raden Pramban, Ki Kuwu Larang Jati, Nubirah dan Ki Kuwo Kuno berkumpul di ruang pertemuan Pakuwon. Ki Kuwo Larang Jati tampak masih berduka. Aku tidak mengerti. Kenapa Dukuh Larang Jati ini jadi ajang pertumpahan darah? Apakah dukuh ini menerima kutukan dari para dewata? Sesungguhnya hal ini tidak akan terjadi kalau Tunggul Ludira tidak membuang waktu di sumur Pal. Aku sudah mengajaknya pulang waktu bertemu dengannya. Betul, Romoku. Aku juga mengajak pulang Tunggul Ludira. Tapi siapa mengira Tunggul Ludira memang menunggu kematian di sumur Pal. Tunggul Ludira sangat baik budinya. Walaupun dia orang bayaran. Niku, mungkin karma Tunggul Ludira harus mati mengenaskan.
Mengingat pekerjaannya juga sebagai pembunuh bayaran. Hal itu di luar masalah yang kuhadapi sekarang ini. Kematian Tunggul Ludira ada di wilayahku. Itu penting diselesaikan. Ki Kuwu Larangjati. Iya, Aku sudah melacak di tempat kejadian. Dan Ki Gunogwo menemukan keris kecil ini. oh, Keris ini bisa dijadikan bukti sementara. Siapa yang kehilangan keris ini, pasti akan mencarinya. Keris ini sangat ampuh. Mungkin Ki Kuwu tahu siapa pemilik keris ini. Atau barangkali Ki Kuwu tahu. Keris ini biasanya digunakan perempuan untuk membela diri. Atau juga sebagai senjata. Ki Kuwu tahu? Aku tidak tahu. Raden Pramban menatap tajam Ki Kuwu karena menjawab agak gugup. Mangur masuk. Lah, ini kerisku. Wah, aku cari di mana-mana, adanya di sini. Nibirah menarik nafas lega. Tetapi Ki Kuwu Larangjati, Raden Pramban dan Ki Kuwu Kuno terkejut akan pengakuan Mangur. Jadi itu kerismu, Mangur? Iya, Den. Pasti jatuh waktu gedebak-gedebuk dengan Tunggul Ludira. Mangur, dengar. Kita semua sedang menyelidiki pembunuh Tunggul Ludira. Dan hanya keris itu yang bisa dijadikan bukti penyelidikan. Hah? Jadi jangan mengaku-aku kalau bukan kepunyaanmu, Mangur. Hati-hati, Mangur. Dukuh Larangjati sedang rawan. Lah, aku berani sumpah disambar geledek kalau aku bohong. Ini kerisku, pemberian istriku yang pertama. Mangur, istrimu ada berapa? 3, Den. Sekarang tinggal 1. Lah, itu ibunya si Tole. Yang lain sudah jalan sendiri-sendiri. Sebab aku melarat. Istriku pada lari dengan lelaki lain. Ya, itu masalah pribadimu. Yang penting, kalau itu benar-benar kerismu, apakah kamu yang membunuh Tunggul Ludira? Aduh, Den. Yang betul saja. Mana aku mampu melawan Tunggul Ludira. Den Pramban tahu sendiri kan, aku dikipas Tunggul Ludira masuk ke bak air waktu di Sumur Pal. Kematian Tunggul Ludira oleh panah, bukan dengan tusukan keris. Mangur, kamu ahli memanah? Iya, tapi panah asmara. Dan putri ini ada-ada saja. Sudah tahu aku tidak becus memanah nangka aku tidak bisa. Apalagi memanah Tunggul Ludira. Sampai Jaga Badak melatihku, tetap aku tidak becus. Jatuk itu yang ahli memanah. Iya, aku hanya bisa main pedang. Ki Gunogwo hanya mengajarku jurus-jurus pedang. Yang lain belum. Iya kan, Ki Gunogwo? Jangan bohong loh, Ki. Iya, memang betul, Den Pramban. Mangur memang bukan ahli memanah. Jatuk yang mampu memanah di tempat gelap sekalipun. Mangur, apakah Jatuk sudah dikasih tahu kalau aku ingin ketemu? Sudah, Den. Nanti Jatuk dan Ki Luwing Kebo akan datang. Katakan, Tapi, Mangur, Den, jangan ada yang disembunyikan kalau ada yang kamu ketahui. Maksudku, apakah aku masih dituduh membunuh Tunggul Ludira, Den? Persoalan belum tuntas. Sementara waktu kamu masuk yang dicurigai. Karena keris itu ternyata milikmu. Paham? Loh, aku jadi dicurigai? Ki Gunogwo, bagaimana ini? Aku kehilangan keris, dan sekarang aku dicurigai membunuh Tunggul Ludira yang matinya kena panah. Ada keris, tapi kematian oleh panah. Gusti, mimpi apa aku semalam? Mangur, kamu tidak usah takut. Becik ketitik, olo ketoro. Yang benar tetap benar. Dan yang salah pasti terbongkar belangnya. Oh, iya, Den. Mudah-mudahan tidak meleset. Aku tidak ingin mati digantung di alun-alun seperti Jaga Badak. Sekarang antarkan aku menemui Jatuk dan Ki Luwing Kebo di Tapal Batas Selatan. Kenapa disusul, Den? Jalan akan kemari. Iya, dalam keadaan rawan. Kita jangan menunggu. Kita harus gerak cepat. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Ya, betul, Mangur. Kamu antara Den Pramban dulu. Iya, Mangur. Keris itu baru bukti satu-satunya. Iya. Mari, Den. Ki Gunogwo, apakah mungkin Jatuk membunuh Tunggul Ludira?
Yang ku tahu, mereka tidak pernah ada keributan. Mereka akrab. Apalagi Luwing Kebo dan Tunggul Udira, teman seperjuangan. Aku juga bingung, Romokuwo. Banyak kejadian yang tak masuk akal sejak Den Pramban bertugas di sini. Tetapi bukan karena adanya Den Pramban terus ada pergolakan di Duku Larang Jati ini, Romokuwo. Itu sudah biasa, Ki Gunungguwo. Kalau sesuatu yang baru banyak membuat suasana baru. Lain orang, lain kartunya. Apa maksudmu itu, Ira? Lain orang, lain kartunya. Bagaimana? Sampeyan jangan pura-pura tidak tahu, Kang Mas. Oh, Dan Pramban tidak sehebat Jaka Badak. kamu ini. Sebaiknya kamu tidak ikut campur urusan ini, Pira. Jaka Badak memang hebat. Dan kamu sampai-sampai gandrung begitu kok. Jaka Badak sudah dimakan cacing di dalam kuburnya. Siapa tahu dia melompat dari kuburnya dan membunuh Tunggul Udira dengan panah. Tetapi mungkin juga. Tapi tidak bisa terjadi itu. Sudahlah, Ira. Jangan aku dibikin tambah mumet oleh ucapanmu itu. Ki Gunungguwo. Iya, Romokuwo. Kita Jikunir di mana? Loh, kita Jikunir kan disuruh Romoku ke kerajaan Panjalu untuk melaporkan hasil panen kali ini. Iya. Aku kenapa jadi pelupa begini, oh. Jadi kekuatan kita telah kehilangan satu tenaga lagi ya. Iya. Kita harus cari gantinya. Harus cari ganti untuk menggantikan Tunggul Udira. Romoku. Iya. Apakah dengan cara diumumkan untuk mencari pengganti Tunggul Udira itu, Romoku? Oh, jangan toh. Nanti yang datang melamar bakul nasi semua. Kerja malas, tapi makannya kuat. Jangan gunakan cara itu. Tapi jelas harus ada penggantinya. Raden Pramban dan Bangur memacu kudanya menuju tapal batas selatan. Jalan-jalan kecil dan berbatu tak mengurangi kecepatan lari kuda Raden Pramban dan Bangur. Awas, Mangur! Bangur tidak berburu menghindar. Kudanya menabrak tali kecil yang terentang. Entah dari mana datangnya panah-panah berterbangan mengarah Raden Pramban dan Bangur. Mangur, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Den. Sedikit lagi tersate kita. Edan betul. Jebakan panah-panah ini sangat berbahaya. Pekerjaan siapa ini? Den, jebakan ini bisa mengenai orang tanpa salah. Pemasangannya rapi sekali, Den. Hasil kerja yang bagus. Tapi ceroboh. Kalau aku tadi tidak melihat, habis kita. Ya, sebetulnya kita juga ceroboh, Den. Kita terus saja menerjang. Daerah ini kan wilayah orang lain. Wilayah Jatuk dan Ki Luwing Kebo. Bisa juga begitu. Tapi Jatuk dan Ki Luwing Kebo, di mana? Biasanya di pos jaga itu, Den. Mungkin sedang pelesir, Den. Sehingga mereka buat perangkap ini. Aku masih penasaran. Kalau tidak bisa menangkap pembunuh Tunggul Udira, terutama aku, Den. Aku adalah orang pertama yang dicurigai gara-gara keris istri pertamaku ini. Aku ingin menguji Jatuk, menguji memainkan panahnya. Melanjutkan kisah yang lalu, bahwa Raden Pramban dan Bangur yang dicurigai membunuh Tunggul Udira, tetapi tidak dapat dijumpai. Maka Raden Pramban bertekad harus bisa membuka siapa sebenarnya Jantuk dan Ki Luwing Kebo yang dianggapnya misterius. Mangur, apa pendapatmu tentang padi yang disembunyikan di rumah Mbok Atun itu? Aku pikir, Den, gabah itu akan diselundupkan atau juga mungkin dijual untuk kepentingan pribadi. Iya, itu bisa juga. Tetapi siapa pelakunya? Kalau Mbok Atun, tidak mungkin. Tidak ada alasan bagi dirinya untuk menggelapkan padi sebanyak itu. Den Pramban jangan lupa,
yang tampaknya sepele dan tidak mungkin terjadi, justru sering membuat kejutan di luar dugaan kita, Den. Iya. Kita menghadapi dua persoalan sekaligus. Pembunuh Tunggul Ludira dan padi di rumah Mbok Atun ini. Iya, aku punya akal, Den. Akal apa, Mangur? Masih ingat, Den? Kita hampir terbunuh oleh perangkap panah yang dipasang di belukar yang kita lewati tadi. Nah, siapa tahu kita akan dapat kelinci-kelinci pekat suro. Atau, ya, mungkin gerombolan lain, Den. Caranya bagaimana? Gampang, Den. Kita bersembunyi, lalu mengawasi rumah Mbok Atun ini. Aku yakin, pasti si pencuri akan muncul. Apakah tidak akan membuang waktu dengan menunggu di sini? Tidak selamanya, Den. Kita tunggu sampai matahari itu jatuh pas di atas pohon kelapa yang di pinggir galengan sawah. Tetapi itu upaya untung-untungan. Iya kalau orang yang kita tunggu itu datang. Kalau tidak, kita hanya akan jadi tikus lumbung saja. Raden, apakah kita ini cocok jadi tikus lumbung? Lihat pedangku ini. Berapa banyak musuh tumbang yang mencoba mengusik padukuhan ini. Jangan sombong, Mangur. Orang sombong biasanya itu kosong dirinya. Wah, dan Pramban seperti tidak tahu saja. Dan ada istilah, biar kecil, asal sombong. Mangur, lihat itu. Ada yang menuju kemari. Iya, Den. Kalau melihat kudanya, seperti kuda Kiluwing Kebo. Kita harus cepat sembunyi. Tapi di mana? Iya, Den. Nah, sebaiknya kuda-kuda kita disembunyikan dulu, Den, di kerimbunan pohon beluntas itu. Iya, cepatlah. Orang yang berkuda mendatangi pondok Mbok Atun tambah dekat. Setelah sampai di ujung persawahan, memang Kiluwing Kebo yang datang. Tubuhnya gendut, gampang dikenali. Penglihatanmu cukup tajam, Mangur. Itu Kiluwing Kebo. Nah, kita bersembunyi di atas pohon sawo ini, Kiluwing Kebo pasti tidak akan tahu, Den. Sebabnya apa, Mangur? Kiluwing Kebo lebih tertarik melihat perutnya sendiri yang gendut itu, Den. Hush, jangan lagi bergurau. Lihat, Kiluwing Kebo tambah dekat. Dan hati-hati, kamu jangan banyak bergerak. Dahan yang kamu duduki itu bisa patah kalau kamu sering membuat gerakan. Juga dedaunan bisa bergoyang yang akan membuat Kiluwing Kebo melihat kita. Iya, Den Pramban. Setolol-tololnya bajing tidak ingin jatuh juga ketika melompat dari pohon kelapa ke pohon kelapa lain, Den. Iya, makanya kamu jangan jadi seperti bajing yang tolol, yang tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk melompat dan memilih tempat yang tidak salah pilih. Iya, Den. Aku mengerti. Paling tidak kalau jatuh dari tempat yang tinggi, ya masih hiduplah, tidak mati konyol terbanting. Kiluwing Kebo langsung menuju pondok Mbok Atun. Nah, lihat, Mangur. Lihat Kiluwing Kebo memeriksa sekitar pondok Mbok Atun. Mudah-mudahan dia tidak melihat kemari. Suaramu. Lihat. Sekarang Kiluwing Kebo masuk ke rumah Mbok Atun. Iya, Den. Kita bekuk sekarang, Den. Tunggu dulu. Kita lihat apa tindakan Kiluwing Kebo selanjutnya. Lihat, Den. Kiluwing Kebo mengangkuti padi ke atas kudanya. Pagar makan tanaman. Tidak kusangka Kiluwing Kebo mau berbuat yang tidak dibenarkan. Tugas yang dipercayakan ternyata disalahgunakan. Kita sergap, Den. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak sabar lagi, Den. Aku sudah lama sebal pada Kiluwing Kebo. Kalau Kiluwing Kebo sudah menaiki kudanya hendak pergi, baru kita sergap.
Lihat, Den. Kuda Kiluwing Kebo sudah syarat dengan padi. Dan Kiluwing Kebo mau beranjak pergi. Iya. Bukti sudah cukup. Ayo lompat turun menyergap. Hiat! Hup! Berhenti Kiluwing Kebo. Oh, Raden Pramban. Mengagetkan saja. Padi itu mau kau bawa kemana? Apakah bayaran Kiluwing Kebo masih kurang untuk jeripayah menjaga wilayah tapal batas selatan ini? Raden Pramban, kita sudah mempunyai kewajiban dan tugas sendiri-sendiri. Tapal batas selatan sudah menjadi tanggung jawabku. Tidak usah pura-pura, Kiluwing Kebo. Kalau ada lubang rezeki, bagi-bagi. Jangan ditelan sendiri. Apa maksudmu, Mangur? Lubang rezeki apa yang kamu maksudkan itu, Ya, padi itu cukuplah untuk minum tuak di warung Nikarsi sambil bermesraan dengan wanita-wanita ayu di sana. Jaga omonganmu, Mangur. Baru sekali dapat teguran dari seekor cecak sepertimu. Jaka Badak pun tidak pernah selancang mulutmu. Kiluwing Kebo, sudah sepantasnya kamu memperoleh teguran yang menyakitkan. Itu akan lebih baik untuk menyadarkanmu dari perbuatan yang tidak terpuji. Apa yang salah dalam tindakanku, Raden Pramban? Sehingga aku tidak dipandang kehadiranku di Dukuh Larang Jati ini. Ketahuilah Raden Pramban dan kau Mangur, bahwa padi ini akan kuberikan pada mereka yang berhak menerimanya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadiku. Kenapa tidak memberitahu padaku? Sangatlah tidak pantas kalau kuberitahu hanya persoalan yang sepele ini pada Raden. Ini pekerjaan yang sepele. Dan sayang sekali kalau tangan Raden yang tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar begini. Terserah pendapatmu, Kiluwing Kebo. Aku hanya minta penjelasanmu. Padi itu dipergunakan untuk apa? Raden Pramban masih juga tidak percaya. Sudah kukatakan berulang kali, padi ini akan kuberikan pada para penggarap sawah. Mereka sudah sepatutnya diberi ganjaran akan jeripayahnya. Biasanya para penggarap mengambil sendiri. Tidak usah diantar seperti ini. Seperti Raja Agung saja. Mangur, aku tidak ingin peristiwa yang dulu terulang lagi. Ingat, Jatuh telah sawah membunuh Ki Panderes yang dikira pencuri dan Jaka Badak menebus dengan nyawanya untuk menyelamatkan Jatuh. Kamu ingat itu? Apakah kamu bisa berkorban seperti Jaka Badak, Kiluwing Kebo? Jangan sebut lagi Jaka Badak. Aku yang memimpin pengamanan Dukuh Larang Jati ini. Nah, kuperintahkan padi-padi itu harus dibawa ke Lumbung Pakuwon. Tidak bisa kupatuhi perintahmu, Raden Pramban. Tidak turut perintahku, berarti kamu menantangku, Kiluwing Kebo. Ayo, apa maumu, Kuladen? Singkat saja, Den. Para penentang harus dibersihkan sebelum menjadi besar. Iya, aku paling tidak suka ada duri dalam mataku. Kiluwing Kebo, tunjukkanlah kemampuanmu. Baiklah kalau itu kemauanmu. Bersiaplah, Raden Pramban. Hadapi seranganku ini. Hop! Kiluwing Kebo langsung mengeterapkan ilmu kanuragannya yang paling ampuh. Pukulan sakti Luwing Wisangkara. Pukulan yang menyengat seperti sengatan binatang luwing yang berbisa mematikan. Tetapi Raden Pramban tetap tenang menatap setiap gerak gerik Kiluwing Kebo. Kiluwing Kebo, apakah Tunggulu Bira mati oleh tanganmu? Raden Pramban akan tahu setelah terkena pukulan Luwing Wisangkalaku ini. Hadapi seranganku. Pukulan-pukulan Kiluwing Kebo mengandung tenaga sengatan yang membuat tanganku seperti itu. Aku harus mengimbangi dengan Prambangkara. Ayo, Den, bolongin saja perut Kiluwing Kebo yang gendut itu. Kiluwing Kebo, kematianmu segera menyusul Tunggulu Bira.
tadailah gempuran Aji Prabangkara ini. Majulah Raden Pramban. Aku tidak akan gentar. Mati urusan nanti. Perlihatkan kebijayaanmu untuk menguasai suku lawan jati ini. Kau sudah bosan hidup Kiluing Kebo. Sambutlah seranganku ini. Going Wisangkala. Raden Pramban yang sudah tahu kelemahan Kiluing Kebo terus mencecar dengan pukulan-pukulan keras dan kencang. Raden Pramban nyatanya hebat. Hanya setingkat di bawah Cakapadak. Aku harus melipat gandakan tenagaku. Menyerahlah Kiluing Kebo. Sebelum segalanya jadi hancur binasa, aku akan mengampunimu. Acur ragaku, banjir ketipun aku tidak akan mundur. Tadahi seranganku, Raden Pramban. Aduh, dadaku rasanya remuk. Aku harus bisa bangkit. Kiluing Kebo, nyatanya kekuatanmu tidak lebih daripada seekor kebo penyakitan. Aku belum mati. Raden Pramban, majulah, maju. Bosan hidup, hanya ada kematian. Ya, hiya. Den, cukup Den Pramban. Kiluing Kebo sudah tidak bangun lagi. Periksa apakah dia masih hidup? Kiluing Kebo mati, Den. Periksalah lagi yang betul. Betul, Den. Leher Kiluing Kebo patah. Bagaimana, Den Pramban? Kiluing Kebo mati. Sebelumnya aku sudah memperingatkan. Kamu juga tahu kan? Kiluing Kebo nekat melawanku. Iya, Den. Tetapi, Den, apa kata Kiku nanti? Sudah jadi tanggung jawabku. Pertarunganku dengan Kiluing Kebo secara ksatria. Pasti perkara ini akan berbuntut panjang, Den. Kiku tidak suka pada kekerasan seperti ini. Jaka Badak dulu tidak pernah bertindak keras pada bawahannya. Jangan sebut Jaka Badak lagi. Iya, Den. Jadi, bagaimana sebaiknya, Den? Kita apakan mayat Kiluing Kebo itu? Kita bawa ke Pakuwon. Juga berikut barang bukti itu. Padi di punggung kuda yang akan dibawa Kiluing Kebo. Aku masih sangsi, Den Pramban. Ingat Jatuk, cantrik Kiluing Kebo. Dia pasti akan menuntut balas atas kematian gurunya. Kalau Jatuk penasaran dan tidak mau mengerti duduk perkara tentang kematian gurunya, aku akan hadapi juga apa tandangnya. Ya, jadi perang terus, Den. Itu lebih baik daripada aku tidak tahu ada beberapa orang yang tidak menyukai kehadiranku. Nah, sekarang kita bawa Kiluing Kebo ke Pakuwon dan memberitahu pada pemuka-pemuka dukuh larang jati ini. Iya, Den. Kala Kiluing Jati sedang menghirup udara segar di emper pendopo sambil mengamati sekitar Pakuwunan, Mudirat datang menghampiri. Oh alah, Kang Mas. Kok enak-enakan di sini? Aku mencarimu di Gandok tadi. Lah, jebulannya kok Mas ayam saja di emperan pendopo ini. Iya, Pira. Sejak tadi aku berada di sini kok. Apa kamu tidak melihatku toh? Mana aku tahu, Kang Mas. Iya. Aku tak melihat wajahmu. Tadi aku memang melihatmu di sini. Tapi kukira punggung kita cikunir. Pira, apakah kamu sudah lupa pada punggung bojomu ini loh? Hah? Wah. Lah repot nanti loh. Ya tidak. Kang Mas tambah tua. Aku pun tidak terus muda, Kang Mas. Wah, apa toh? Aku sudah berada di dekatmu, Pira. Apalagi yang kurang, Pira? Ayo, katakan. Apakah
apakah aku masih cantik? Walah, Tira. Di Dukuh Larang Jati ini belum ada yang menandingi kecantikanmu, Pira. Kenapa kau tanyakan itu? Hah? Kenapa? Aku takut Kang Mas tergoda melihat wanita cantik lainnya. Walah, Pira. Tidak pernah terlintas di hatiku, Pira, untuk mencari seorang selir. Aku sudah tua, Pira. Aku ingin ada kedamaian hidupku setelah bertualang di masa lalu yang penuh tantangan itu. Kamu sudah segalanya bagiku. Dan juga anak kita Roro Jembaran. Apakah dapat kupercaya kata-katamu? Apalagi yang kurang kuberikan padamu, Pira. Kurasa hanya tinggal nyawa ini saja yang belum kuberikan padamu. Kalau nyawa Kang Mas diberikan padaku, apa Kang Mas punya nyawa rangkap? Nah itu justru nyawaku cuma satu. Bagaimana bisa kuberikan padamu toh? Huh? Atau kamu menghendaki kematianku, Pira? Tidak, Kang Mas. Aku bahagia sekali. Hidupku sudah seperti tidak ada lagi yang kosong untuk yang lain, kecuali untuk Kang Mas sendiri. Tapi kebutuhan manusia itu sukar ada batasnya, Kang Mas. Iya. Cukup yang satu, kurang yang lain, dan selalu ada saja jalarannya. Apakah gelang emas yang kamu pakai itu masih kurang besar? Tidak, Kang Mas. Seperti yang kukatakan tadi, manusia itu susah untuk memuaskan dirinya. Kalau tidak pernah merasa puas. Pira, aku tambah tidak mengerti apa yang kamu omongkan itu. Cobalah berterus terang saja. Apa yang ingin kamu katakan yang sebenarnya itu? Katakanlah. Apa Kang Mas belum tahu? Tahu apa, Pira? Aku sejak tadi berada di emper pendopo ini. Kiluwing Kebo. Kiluwing Kebo? Kiluwing Kebo kenapa? Apakah masih belum cukup upah yang kuberikan padanya itu? Bukan itu, Kang Mas. Lalu apa? Kiluwing Kebo mati. Mati? Apa? Kiluwing Kebo mati? Ya, betul, Kang Mas. Kiluwing Kebo mati oleh Raden Pramban. Apa sebabnya, ha? Kamu tahu, Pira? Dari mana kamu tahu itu? Kata Kipawon Kapit, Kiluwing Kebo tertangkap waktu hendak membawa lari padi dan juga menyimpan padi di pondok Mbok Atun. Hanya perkara padi saja sudah harus membuang nyawa. Apakah sudah kurang pangan di pedukuhan ini? Ini sudah salah kaprah. Kematian Kiluwing Kebo tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau satu nyawa sudah tidak ada artinya, pasti akan merampas lebih banyak nyawa orang lain. Saudara pendengar, tindakan apa yang akan dilakukan Ki Guru Larang Jati atas kematian Kiluwing Kebo dan bagaimana nasib Jantung yang ditinggal mati gurunya? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.